Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Nah, hari ini teman-teman kita akan menceritakan sebuah kekuatan dan kesaktian raja-raja dahulu kala yang sangat hebat teman-teman. Saktinya memang tak tanggung-tanggung teman. Dan yang memilikinya juga nggak sembarangan orang teman-teman ya. Nah, itu namanya teman-teman dahulu kala namanya sebuah sekte sebenarnya dari sebuah agama yang disebut Bhairawa Tantra, salah satu sekte dari Hindu dan Buddha. Bhairawa Tantra merupakan produk dari suatu agama dan paham tertentu yang bersifat sinkretisme. Tantrayana atau Bhairawa Tantra menghasilkan ritual-ritual amoral dan membangkitkan kegelapan peradaban selama beberapa abad. Disebut Tantrayana sebab aliran yang awalnya lahir dari golongan Cakta ini menggunakan kitab suci yang dinamakan Tantra sebagai pegangan. Kitab ini berisi berbagai hal tentang keagamaan dan ritual atau pemujaan yang bersifat sihir dan gaib, mantra, jampi-jampi, simbol-simbol mistik, dan pernik mistik lainnya memegang peranan penting dalam usaha manusia untuk mencapai persatuan dirinya dengan Tuhan. Aliran ini juga sering dinamakan Bhairawa Tantra karena pemujaannya yang ditujukan kepada Dewa Siwa. Pada umumnya dalam Trimurti, Siwa dipandang sebagai Mahadewa, Dewa tertinggi, Mahakawara, Maha Kuasa, dan Mahakala, Sang Waktu. Sebagai Dewa Waktu, Siwa dianggap sebagai dewa yang sangat berkuasa, sebab waktulah yang sesungguhnya mengadakan, melangsungkan, dan membinasakan. Pemujaan terhadap Siwa senantiasa disertai dengan permohonan, harapan, dan serati dengan rasa takut yang sangat. Siwa juga dianggap sebagai Maha Guru dan Maha Yogi yang menjadi teladan dan pemimpin bagi para petapa. Secara khusus, Siwa juga dipuja sebagai Bhairawa, sebagai salah satu aspek perwujudannya yang siap membinasakan kehidupan dengan segala yang ada. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya, biar pelan-pelan nanti teman-teman bisa mengerti. Bhairawa Tantra merupakan bentuk sinkretrisme dari Siwa Buddha dan berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa. Cara pandang utama dari aliran ini adalah dengan memperturutkan hawa nafsu, maka kecenderungan jiwa pada akhirnya akan lebih mudah diarahkan untuk menjauhi nafsu-nafsu tersebut. Menurut ajaran ini, orang hendaknya jangan menahan nafsu. Bahkan sebaiknya manusia itu memperturutkan hawa nafsu. Sebab bila manusia terpuaskan nafsunya, maka jiwanya akan menjadi merdeka. Bentuk ritualnya meliputi apa yang dikenal dengan sebutan Malima atau Pancamakara. Ritual Malima tersebut terdiri dari matsya ikan, mamsa daging, mada minuman keras, mudra ekstasi melalui tarian yang terkadang bersifat erotis atau melibatkan makhluk halus, hingga kerasukan juga berarti sikap tangan yang dianggap melahirkan kekuatan gaib. Maituna, seks bebas. Dalam bentuk yang paling esoterik, pemujaan yang bersifat tantrik memang memerlukan persembahan berupa manusia. Ritualnya meliputi persembahan berupa minuman darah manusia dan memakan dagingnya. Daging manusia ya teman-teman yang dimakan. Ada juga ritual seks bebas dan minum minuman keras yang dilakukan di tempat peribadatan berupa lapangan padang bernama Lemah Citra atau Setra. Ritual tersebut dilakukan untuk menempatkan cakti. Oleh karena itu aliran ini juga disebut dengan saktisme. Sisa-sisa ajaran ini di Jawa masih dapat dijumpai dalam apa yang disebut dengan istilahnya kesaktian dan kesaktian.
Dan ada yang ingin kami sampaikan juga teman-teman, bahwa ritual seks itu tidak semua yang menggunakan ritual seks dalam pemujaan Bhairava Tantra ya teman-teman, karena ada beberapa aliran Bhairava Tantra ini yang tidak mengikuti ritual seks bebas. Bhairava melakukan pemujaan pada malam hari dengan mempersembahkan tumpukan mayat manusia yang dibakar kepada para dewa. Semakin menyengat bau mayat yang terbakar, semakin menyenangkan bagi mereka, sebab bau tersebut disetarakan dengan wangi 10.000 bunga yang membawa keselamatan bagi mereka. Biasanya manusia-manusia yang masih hidup dikorbankan pula. Korban tersebut ditelentangkan. Kemudian seorang pendeta akan menusukkan pisau besar ke perut korban dan mengirisnya ke arah tulang rusuk bagian bawah. Jantungnya kemudian diambil dan darahnya diperas ke dalam sebuah gelas, tengkorak atau bejana lainnya untuk selanjutnya diminum sampai habis. Proses menuang dan meminum darah ini dilakukan berulang kali. Sang pendeta yang mengalami kondisi trance kemudian menari-nari sambil bersuara histeris. Upacara keagamaan yang mengerikan ini biasanya diiringi ritual persetubuhan dengan para perempuan. Namun tidak semua ya teman-teman ya. Kita sudah sampaikan tadi secara rinci ritual ini meliputi perilaku antara lain bersemedi, menari-nari, mengucapkan mantra-mantra, membakar jenazah, memakan daging jenazah, minum darah, tertawa-tawa, dan mengeluarkan bunyi seperti banteng, serta termasuk persetubuhan. Tapi tidak semua ya teman-teman. Adanya ritual persetubuhan Maituna dalam Bhairava Tantra mungkin didasarkan kepada pandangan sebagian agama yang hidup di Indonesia saat itu, yang memandang hubungan kelamin mempunyai arti mistik. Hubungan seksual bukan hanya terjadi dalam keluarga antara suami istri, melainkan juga hubungan seksual dalam upacara keagamaan. Praktik persetubuhan ini dimaknai sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan, seperti pengharapan agar hujan turun, hasil panen melimpah, ternak berkembang, atau dimaksud untuk mempertahankan secara magis. Dalam upacara Mahavrata, seorang murid bersetubuh dengan perempuan pelacur di dalam ruangan berkorban. Perempuan dalam kondisi bermantra juga telah dianggap menjelma menjadi tempat korban. Dengan demikian hubungan seksual dianggap sebagai manifestasi ibadah kurban. Tapi itu tidak semua ya teman-teman, tidak semua yang menggunakan seks. Fredrik Martin Sticker, sarjana ilmu purbakala, dalam penelitiannya pada 1935 di sebuah candi di Padang Lawas, Batak sebelah selatan, mengungkapkan bahwa keberadaan sekte Bhairava turut mempengaruhi kanibalisme di sana. Perlu diketahui keberadaan kaum kanibal ini masih dapat dijumpai hingga awal abad 20. Candi-candi disebut dibangun tidak serentak. Dan di Pulau Jawa juga banyak candi-candi yang melambangkan tentang persetubuhan dan seksualitas dalam setiap pemujaan-pemujaan Bhairava Tantra yang ada di Pulau Jawa juga. Namun demikian teman-teman, ini dulu digunakan raja-raja zaman dahulu kala ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak modifikasi-modifikasi. Namun zaman dahulu hal-hal seperti ini dibutuhkan ya saudara-saudara, teman-teman semua, karena memang zaman dahulu itu kadang digunakan untuk perang, untuk kebutuhan kerajaan, kebutuhan balance of power. Balance of power itu gini teman-teman, untuk mendandingi kekuatan-kekuatan di kerajaan-kerajaan lainnya. Karena zaman dahulu ini sebuah senjata teman-teman. Makin sakti seorang raja, makin dia disegani, makin kuat kesaktiannya ini, dia akan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Begitu ya teman-teman. Jadi memang di zaman dahulu ini sangat dibutuhkan. Karena zaman dulu kan belum ada senjata-senjata canggih seperti sekarang teman-teman. Ada AK-47, ada nuklir, ada meriam. Dulu tidak ada. Jadi polanya dulu Bhairava Tantra ini kebanyakan digunakan untuk mempertahankan sebuah kerajaan dan untuk juga alat berperang di zaman itu teman-teman. Biasanya seperti itu teman-teman. Tapi memang kesaktiannya luar biasa teman-teman.
Nanti kita akan jelaskan lagi di episode-episode berikut tentang kekuatan-kekuatan Bhairava Tantra yang kesaktiannya luar biasa, juga mengerikan, teman-teman. Penjelasan ini mungkin untuk di awal pertemuan ini cukup. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel ini supaya Anda mengerti tentang Bhairava Tantra Kalacakra, dan kelak ini akan berefek kepada negeri kita di kemudian hari. Terima kasih.